Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi musibah kematian. Suatu kematian yang sangat memilukan, yang membuat kita semua merasa sedih. Bukan masalah kematiannya, tetapi proses kematiannya itulah yang membuat Indonesia menjadi gempar. Bapak Presiden Prabowo juga sampai turun tangan. Para menteri, para pejabat sampai turun tangan. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa? Pertanyaan itulah yang terucap oleh para pejabat. Kenapa tidak anak SD yang masih bocah berumur 10 tahun, kelas 4 SD, telah pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang tidak wajar dan meninggalkan pesan untuk ibunya, meninggalkan pesan untuk kita. Apa pesannya? Ayo ikutin video ini. Jangan dulu kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal video, bahwa anak SD di NTT, Kabupaten Ngada, yang berusia 10 tahun, kelas 4 SD, karena ibunya terhimpit masalah ekonomi. Sedangkan si anak ini punya saudara 5, adik kakak. Ketika si anak ini minta uang kepada ibunya untuk dibelikan buku, untuk dibelikan pulpen, si ibunya tidak sanggup. Ternyata inilah puncak dari keputusasaan si anak. Dengan berat hati si anak menulis di selembar kertas buku yang telah usang. Dia menulis surat kepada ibunya sebagai wasiat. Surat buat Mama Reti. Mama, saya pergi dulu ya. Mama, relakan saya untuk pergi. Jangan menangis ya Mama. Mama, saya pergi meninggal. Tidak perlu Mama menangis, Mama. Jangan mencari saya. Jangan merindukan saya. Selamat tinggal, Mama. Saya bertanya kepada sahabat yang sudah punya anak, apalagi anaknya sudah besar, bagaimana perasaan para sahabat ketika para sahabat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak. Saya sebagai laki-laki, sebagai ayah dari anak, merasakan beratnya. Apalagi seorang ibu, kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang penggalan. Dalam arti kata, kasih sayang ibu itu jauh lebih panjang daripada ayah. Tetapi ayah punya peranan yang berbeda dengan ibu. Tapi apapun alasannya, semuanya saling melengkapi. Tapi semua hal itu ditanggung oleh ibunya sendiri, sedangkan dia punya saudara 5. Bisa dibayangkan kerja serabutan punya anak 5 sendiri. Akhirnya si anak ini dibesarkan sama neneknya. Dari isi suratnya, si anak seolah berpesan kepada kita. Memang isi suratnya ditujukan kepada ibunya. Surat buat Mama Reti. Mama, saya pergi dulu. Dalam arti kata di sini dia seolah berkata, Mama, saya sudah tidak tahan lagi ya Mama. Mama relakan saya pergi Mama. Pergi untuk selamanya. Pergi tidak akan kembali lagi Mama. Jangan menangis ya Mama. Percaya itu tidak ada orang tua tidak menangis. Ada pesan yang disampaikan oleh si anak ini untuk kita, bahwa untuk mencari nafkah itu memang susah. Berat memang. Atau tidaknya itu bersifat relatif. Tetapi yang lebih susah lagi adalah mendidik anak. Mendidik anak supaya mentalnya kuat, tegar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi kesulitan, tidak gampang emosi ketika ada tantangan. Itu yang jauh lebih susah daripada mencarikan nafkah buat anak. Apakah para sahabat bisa memaklumi atau apakah para sahabat bisa merasakan bagaimana sudah punya anak? Mendidik anak itu memang jauh lebih susah daripada mencari uang. Kalau dibilang masalah ekonomi, di sini terjadi tanda tanya. Kenapa si anak ini bisa nekat untuk melakukan bundir, melakukan satu yang tidak pantas untuk dilakukannya? Kecil, masih belum berakal. Apa segitu lemahnya jiwa anak sekarang? Saya juga tidak tahu. Untuk para sahabat ketahui, orang tua yang miskin tidak ada jaminan bahwa anaknya itu tidak sukses.
orang tuanya kaya raya, orang tuanya pejabat, tidak ada jaminan juga untuk anaknya sukses. Untuk sahabat ingat, untuk sahabat ketahui, sejarah mencatat, tokoh nasional, orang-orang kaya kebanyakan berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Silakan dicek, silakan dicari sendiri. Dan kebanyakan anak-anak yang terlibat narkoba, terlibat geng motor, banyak diantaranya adalah dari keluarga yang mampu. Tapi itu pun tidak pasti. Tapi memang kebanyakan iya. Jadi kesimpulannya, mendidik anak itu jauh lebih susah daripada mencari uang. Apakah para sahabat setuju? Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.